Ciun. Pendiri Mualaf Center Indonesia Stephen Indra Wibowo atau akrab disapa Coach Stephen meninggal dunia. Coach Stephen menghembuskan nafas terakhirnya di Surabaya usai menunaikan sholat Isya pada Jumat 14 Oktober 2022 kemarin. Almarhum Coach Stephen langsung dibawa dari Surabaya menuju ke rumah duka di Cimenyen, Kabupaten Bandung melalui jalur darat. Almarhum tiba di rumah duka pada Sabtu 15 Oktober 2022 subuh. Tiba di rumah duka almarhum Coach Stephen disambut isak tangis keluarga, kerabat dan sahabat. Mereka kehilangan sosok Coach Stephen yang dikenal sangat dermawan. Salah satu aksi yang selalu diingat ketika menyumbangkan hartanya habis-habisan saat pandemi COVID-19 melanda. Coach Stephen juga dikenal sebagai pendamping mu'alaf hingga orang yang mendukung hijrahnya kalangan artis di tanah air. Setelah berada di rumah duka almarhum Coach Stephen langsung dibawa ke Masjid Al-Imtiaz, Kota Bandung untuk disolatkan. Ratusan pelayat sudah menunggu Coach Stephen di sana, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Usai disolatkan, almarhum Coach Stephen langsung dibawa ke pemakam Firdaus Memorial Park, Ujung Berung, Kota Bandung untuk dimakamkan. Iring-iringan pengantar memadati jalanan menuju pemakaman lokasi. Di antara ratusan pelayat itu sederet artis seperti Arie Untung, Rizal Armanda hingga Dimas Seto hadir mengantarkan Coach Stephen ke peristirahatan terakhir. Ustadz Yusuf Mansur juga terlihat ada di lokasi pemakaman. Perwakilan keluarga Coach Stephen menyampaikan kepergian Coach Stephen harus dilepas dengan ikhlas. Keluarga juga meminta maaf jika selama masa hidupnya Coach Stephen pernah melakukan kesalahan dan kehilafan. Kepada semua untuk mohon sama-sama lepas beliau dan keikhlasan beliau sehingga beliau husnul khotimah. Mewakili seluruh keluarga, ayah, istri, putra-putri beliau mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Pasti selama ini ada kesalahan, kehilafan sengaja atau tidak, mohon dimaafkan setulus-tulusnya, kata perwakilan keluarga. Suasana haru begitu terasa ketika jenazah Coach Stephen hendak dimasukkan ke liang lahat. Pihak keluarga tak bisa membendung air mata dan kesedihan. Kepergian Coach Stephen membuat banyak orang merasa kehilangan, apalagi Coach Stephen meninggal tanpa mengalami sakit sebelumnya. Sekjen MCI Hani Kristianto mengungkapkan saat itu Coach Stephen yang baru saja selesai menunaikan sholat Isya berjamaah tiba-tiba terbaring di salah satu pangkuan temannya. Namun tanpa diduga Coach Stephen tak pernah bangun lagi untuk selama-lamanya. Coach Stephen habis sholat Isya dia bilang, "Duh gak enak nih." Terus rebahan di pangkuan Anthony temannya, langsung tidak bernapas meninggal, kata Hani saat diwawancarai di lokasi pemakaman. Sebelum meninggal dunia, Hani menjelaskan tidak ada keluhan dari Coach Stephen soal kondisi kesehatannya. Semua tim saat di Surabaya sehat dan sedang mempersiapkan sebuah perhelatan dakwah. Tim kita tidak pernah ada yang mengeluh sakit atau capek. Semua baik-baik saja. Coach Stephen juga baik-baik. Tidak punya komorbid. Di Surabaya untuk kegiatan Hijrah Fest sudah beberapa hari di Surabaya untuk persiapan acara itu, ujarnya. Menurutnya setelah dinyatakan wafat Coach Stephen langsung dimandikan di salah satu rumah sakit di Surabaya. Ketika itu juga puluhan orang langsung menyolatkan almarhum sebelum dibawa ke Bandung. Tidak ada sakit atau apa-apa, tiba-tiba saja setelah wafat langsung dimandikan, disolatkan di ruang jenazah oleh 40 orang lebih, langsung dibawa ke Bandung jalur darat, jelas Hadi. Memang sempat dibawa ke rumah sakit tapi tidak ada serangan jantung atau darah tinggi, mendadak saja habis sholat Isya tutup dia. Inilah video kenangan bersama Coach Stephen dalam dakwanya. Check it out. Panggilannya, dia kalau malam ngajakin, "Steve keluar yuk." Ikut. Dia punya mobil, ikut. Main di Anyar, main ke diskotik. Ini salah kan? Yang penting 5 itu lu jalanin. Oke. Tapi ini tempat yang salah bukan? Kita berada di sini ini salah gitu kan? Enggak. Ini orang muslim semua nih, orang Islam semua nih di dalam sini nih. Masa sih? Iya, ini mulai dari bartender yang minum. Itu perempuan-perempuan itu juga orang Islam semua itu. Nanti kalau lebaran semuanya tuh pakai jilbab, yang laki-laki pakai peci semua. Oh, oke. Yakin loh, yakin. Gue kenalin bartendernya, namanya Mansur.
Iya, nggak mungkin kan orang Kristen namanya Mansur. Iya sih. Kenalah akhirnya dunia malam sama dia. Memang belakangan saya akhirnya tahu kalau Ali ini orang Syiah. Tapi udah sekian tahun kemudian tahunya, ini agak terjebak juga. Dia yang ngajakin saya, ngajarin saya untuk ke prostitusi. Itu hal yang saya nggak berani. Karena yang saya tahu hukum Taurat itu melarang zina. Dipakai di Katolik melarang zina. Nggak mungkin orang Islam nggak pakai. Gampangannya gitu. Islam ini completions dari hukum sebelumnya. Kalau ada hukum sebelumnya, berarti Islam melarang kan? Tapi khamar kan nggak ada emang dari awalnya hukumnya. Baru di Islam kan yang dilarang khamar. Makanya khamar saya minum waktu itu. Iya, yang jualan aja Mansur, kenapa lu takut minum? Bener juga, minum dah. Ya kan? Dan Mansur itu akhirnya jadi teman kedua yang menyesatkan. Ya udahlah. Tapi enggak ya, Mansur yang itu aja. Nah, yang masalah zina itu dia bilang di Anyer tuh banyak ya dulu prostitusi pantai itu. Jadi gini, nikah itu kan halal di Islam. Iya. Lu gak nyuruh gue nikahin pelacur kan? Enggak, jangan gitu. Jadi gini taktiknya, keluarin maharnya 300.000 misalnya. Nah, pas mau main, kamu akad sama dia. Wah, gimana cara akadnya? Iya, saya nikahi kamu dan saya kawinkan kamu selama 1 jam dengan mas kawin 300.000. Oh gitu ya? Iya, itu sah. Nggak dosa? Oh enggak kan, sah. Habis itu lu cerain aja. Kok aneh ya? Aneh karena lu nggak terbiasa. Ini orang Islam udah terbiasa seperti ini. Nongkronglah kita di salah satu apa ya? Kalau mereka bilang tuh lapangan tembak Anyer. Lapangan tembak Anyer. Kalau orang yang pernah hidup di Anyer dia akan tahu itu. Dekat mercusuar. Tuh lihat yang datang. Oh iya, lihat lagi. Terus lihat mbak-mbaknya keluar masuk. Itu Islam semua, men. Ya, mereka ngelakuin apa yang gue kasih tahu lu tadi itu. Mereka nikah sejenak di dalam. Karena di dalam otak saya itu prosesi nikah cuma ada versi Katolik. Versi Katolik itu kalau mau nikah itu katekisasi, ambil 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau 6 bulan dia nggak lolos, ambil sampai 1 tahun. Dan itu proses sekolahnya panjang. Itu harus dipersetujuan dari pater juga, dari imam, stempel, baru dia bisa ajukan untuk nikah di gedung atau nikah di hotel. Panjang prosesnya. Kenapa orang Islam terlalu gampang seperti ini? Ya emang kayak gitu. Makanya orang Islam kawin cerai. Dan itu ilmu pertama yang saya terima ya.